Berikut cuplikan adegannya. Tonton sampai habis agar mendapat hikmah dari kisah ini. Silahkan subscribe dan like. Saya doakan kamu sehat selalu, kaya raya, bahagia dunia dan akhirat. Komen amin agar terkabul doa kita semua. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi persawahan hijau dan hutan lebat, tinggal seorang pria bernama Arman. Ia dikenal oleh seluruh penduduk desa sebagai pedagang yang cerdik, tetapi juga sangat ambisius. Meskipun hidupnya sudah cukup, Arman selalu merasa ada yang kurang. Setiap kali ia mencapai satu pencapaian, hatinya selalu berhasrat untuk lebih, untuk mendapatkan harta yang lebih banyak dan kekuasaan yang lebih besar. Dalam pikirannya, kekayaan adalah segalanya, dan ia bersedia melakukan apapun untuk meraihnya. Suatu siang yang panas, Arman berdiri di depan kiosnya, memperhatikan kerumunan orang yang berbelanja. Ia terkadang tersenyum saat melihat orang-orang yang tampaknya senang dengan barang-barang yang ia tawarkan. Mereka semua hanya mencari barang dagangan yang biasa, padahal kau bisa mendapatkan lebih banyak, gumamnya pada dirinya sendiri. Ini adalah saat yang tepat untuk melakukan langkah besar. Dengan gelisah, ia mulai merencanakan cara untuk memperbesar margin keuntungan, meski itu berarti harus menipu orang-orang yang sudah percaya padanya. Ketika senja tiba, Arman memutuskan untuk pergi ke kota. Di dalam benaknya berputar rencana besar untuk membeli barang dagangan dengan harga murah dan menjualnya kembali dengan harga yang selangit. Kau akan melihat, Arman. Ia berbisik pada bayangannya di cermin kios. Hari ini, aku akan mendapatkan harta yang tidak pernah aku impikan sebelumnya. Dalam perjalanan, ia berpapasan dengan seorang pengemis tua yang duduk di pinggir jalan, tersenyum lemah dengan tatapan keruh. Arman menggenggam uang di sakunya, tetapi cepat-cepat mengalihkan pandangannya. Tidak ingin ada tindakan baik yang mengganggu rencananya yang licik. Tuanku, apakah kau tidak memiliki sedikit pun belas kasihan untuk orang tua yang malang ini? Tanya pengemis itu sambil mengulurkan tangan layunya. Arman melengos, meremehkan penampilan sang pengemis. Kau hanya akan menghamburkan uangku. Berusaha untuk mendapatkan kemalangan bukanlah caraku, jawabnya dingin. Pengemis itu lantas menatap Arman tajam, seolah menyamai tatapan yang penuh permohonan. Hati-hati, anak muda, kerakusanmu akan membawamu pada kehancuran. Hidup tidak selamanya indah bagi para pencari harta. Arman terkejut mendengar kata-kata itu. Siapa yang kau kira dirimu? Hanya seorang pengemis. Aku tidak punya waktu untuk mendengarkan dongeng murahanmu, serunya marah, sebelum melanjutkan langkahnya tanpa menoleh lagi. Namun, perkataan sang pengemis terus menggema dalam pikiran Arman. Setiap kali ia memejamkan mata, ia membayangkan wajah si pengemis, kerutan di dahi dan tatapan tajamnya seolah mengawasi setiap langkahnya. Sesuatu dalam dirinya tak bisa mengabaikan peringatan yang aneh itu. Di kota, Arman menghabiskan berjam-jam menegosiasikan harga-harga barang. Ia berhasil membeli barang dagangan dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan barang yang sama di desanya. Ini akan memberikan keuntungan besar. Pikirnya penuh kemenangan sambil merencanakan harga jualnya. Ketika ia kembali ke desa dengan mengangkut banyak barang dagangan, rasa puas yang luar biasa memenuhi hatinya. Ia membayangkan bagaimana semua orang akan terkesan dengan caranya memasarkan barang. Namun, saat malam tiba, Arman menemui si pengemis tua di sudut jalan yang sama. Ia sedang duduk di tempat yang sama. Kulitnya tiris dan tubuhnya terlihat lelah. Akhirnya, kau kembali, ucap pengemis itu tanpa mengalihkan pandangannya pada Arman. Masih berfokus pada keinginanmu yang berlebihan. Arman merasa tergoyahkan oleh pertemuannya yang tak terduga. Apa urusannya denganmu? Akulah yang melakukan bisnis ini, dan aku dapat melakukan apapun yang aku inginkan, sahutnya dengan suara meninggi. Pengemis itu kemudian tersenyum simpul. Mereka yang dikuasai oleh keinginan hati tak pernah menemukan kebahagiaan sejati. Kerakusan akan menghancurkanmu. Luangkan waktu untuk merenung sebelum terlambat. Arman tertawa sinis. Tak ada waktu untuk merenung. Keberhasilan adalah segalanya. Satu-satunya yang mesti kupetik adalah harta dan kekuasaan. Ia mulai berjalan pergi, berusaha mengabaikan peringatan yang mungkin justru mengganggu fokusnya. Namun,
perjalanan Arman tidak semulus yang ia harapkan. Beberapa minggu setelah kembali dari kota, meski barang dagangannya laku keras, ia merasakan sesuatu yang aneh. Dia merasa seolah-olah sesekali hayalan buruk menyergap, mengingatkan akan kata-kata pengemis tua tersebut. Malam-malamnya diisi dengan mimpi buruk yang selalu sama. Ia dikejar oleh bayangan gelap yang mewakili keburukan hatinya. Apa yang terjadi padaku? Tanyanya pada diri sendiri setiap kali bangun dengan terengah-engah. Namun, ambisi dan kerakusannya tidak memungkinkannya berhenti. Suatu malam, saat ia sedang menghitung uang hasil jualan dengan gelisah, Arman merasakan sebuah gelombang dingin menerpa tubuhnya. Ia terkejut dan menundukkan kepala, melihat bayangan dari ekor babi yang mengganggu pandangannya. Ia mengusap wajahnya, berusaha melupakan perasaan aneh yang menghantuinya. Jangan berlebihan, ucapnya pada diri sendiri. Kau tidak boleh memberi ruang untuk ketakutan. Kekayaan sudah di depan mata. Tapi kutukan itu tidak menunggu lama untuk terjadi. Dalam sekejap, Arman merasakan tubuhnya mulai mengembang, dan suara-suara di sekitarnya menjadi semakin samar. Ketika ia menatap dirinya di cermin, refleksi yang terlihat bukanlah dirinya, melainkan seekor babi yang gemuk dan mengkilap. Tidak, ini tidak mungkin, teriaknya panik. Ia mencakar-cakar permukaan cermin namun yang muncul hanyalah wajah babi yang konyol. Keterkejutannya berubah menjadi kepanikan yang melumpuhkan, dan arahnya berputar saat kakinya melangkah mundur ke belakang. Tak lama kemudian, ia terjun ke dalam kegelapan, merasa seolah-olah kehilangan kekuatan dan posisi. Arman tidak lagi menjadi manusia yang ambisius, tetapi seekor babi yang tak berdaya, terkurung di dunia yang berbeda. Seketika, rasa kesunyian dan ketidakberdayaan mulai mengisi hatinya. Ia merasa kesepian yang dalam dan setelah lamanya waktu, saat ia bersiku-siku dalam puing-puing harapannya, ia mendengar suara si pengemis dalam benaknya. Aku telah memperingatkanmu, Arman. Sekarang, lihatlah hasil dari kerakusanmu. Dalam keputusasaannya, Arman merasakan penyesalan menggerogoti setiap sudut hatinya. Ia teringat akan hari-hari ketika dia mengambil keputusan jahat. Bagaimana ia mempermainkan kepercayaan orang-orang yang mencintainya. Babi yang ia lihat dalam cermin bukan hanya gambaran fisiknya, melainkan manifestasi dari semua kekurangan yang ada dalam dirinya. Ia terjatuh dalam air mata yang tak terlihat, namun mendalam. Di dunia yang baru ini, Arman tidak hanya berupaya untuk memahami apa yang terjadi padanya, tetapi juga memikirkan saluran untuk kembali. Ia berusaha mengingat momen-momen penting dalam hidupnya. Bagaimana segala sesuatunya terjalin tanpa henti dalam panasnya ambisi dan nafsu yang tak terpadamkan. Di antara keberlangsungan hidup hari demi hari sebagai babi, hatinya hanya menantikan bagaimana ia bisa kembali menjadi diri yang dahulu, dengan sedikit kesadaran yang mungkin bisa menyelamatkannya dari kutukan ini. Hari-hari pertama Arman sebagai seekor babi dipenuhi dengan kebingungan dan ketidakpastian. Ia terbangun di dalam kandang yang sempit, dikelilingi oleh bau yang tak sedap dan debu. Suara-suara keras dari hewan lain membuatnya terjaga dari mimpi buruk yang tak berujung. Ia ingin berteriak, tetapi suara yang keluar hanyalah suara gesekan seperti mendengus. Dengan cepat, ia menyadari bahwa semua keberadaannya sekarang terkurung dalam wujud hewan yang selama ini dia anggap remeh. Tidur, makan, dan berinteraksi. Semua hal yang dulu menjadi rutinitasnya sebagai manusia kini terasa jauh lebih sulit dan menyakitkan. Setiap pagi, ketika sinar matahari pertama menyinari kandang, Arman dapat mendengar suara burung-burung berkicau di luar. Dalam keadaan terkurung ini, kesedihan melanda hatinya. Di mana aku? Pikirnya, mengenang hidupnya yang penuh dengan janji dan ambisi. Sekali lagi, ia merasa hidupnya telah berbalik menjadi kekacauan. Dia ingin berjalan, berbicara, dan meraih kebahagiaan yang telah begitu mudah dia dapatkan dulu. Namun kini, ia hanyalah seekor babi dengan realitas yang pahit dan menyesakan. Suatu sore, saat Arman sedang mencari cara untuk melarikan diri dari kandang kotor itu, ia mendengar suara pelan dari luar. Melalui celah kecil, dia melihat sekelompok anak-anak desa sedang bermain. Di antara tawa dan teriakan riang mereka, Arman teringat akan masa lalunya, saat ia masih menjadi insan yang bebas, bisa berlari dan tertawa tanpa batasan.
Apakah mereka tahu betapa beratnya hidup ini? Batinnya penuh kesedihan. Ia ingin bergabung dengan mereka, mengalami keceriaan yang sederhana, tetapi tubuhnya kini terbelenggu oleh kutukan. Sore demi sore berlalu. Ada satu babi tua bernama Karta yang berada dalam kandang yang sama dengan Arman. Karta tampak tenang, meski juga menderita. Suatu malam, setelah buayannya berhenti, Arman berusaha mendekat. "Apa kau pernah merasa ingin kembali menjadi manusia?" tanyanya, penuh harap. Karta menatapnya dalam-dalam. "Anak muda, kehidupan di luar sini mungkin terlihat indah, tetapi setiap makhluk memiliki jalan yang harus ditempuh. Merasa ingin kembali adalah naluri, tetapi berubah adalah pilihan." Arman tidak mau mengerti saat itu. "Tetapi aku tidak bisa begini selamanya. Aku tidak bisa menerima kutukan ini," teriaknya dengan putus asa. Karta menggelengkan kepalanya. Matanya menyiratkan pengalaman yang lebih dalam. "Aku sudah menjalani hidupku sebagai manusia, dan aku tahu, kutukan hanya memberi kita kesempatan untuk merenung. Jangan lihat ini sebagai akhir, tetapi sebagai pelajaran yang harus diambil." Mendengar bijaksana Karta, Arman menjadi terdiam. Dia mulai berpikir bahwa mungkin ada sesuatu yang lebih dalam dari kutukan yang merenggut kebebasannya. Konflik batin berlanjut dalam dirinya. Di antara kegelapan yang meliputi kehidupannya sebagai seekor babi, ada momen-momen ketika ia melihat persahabatan yang tulus di antara hewan-hewan lain. Ia mulai mengamati bagaimana mereka saling berbagi, bagaimana mereka bersama-sama bergotong royong menciptakan tatanan dalam komunitas hewan tersebut. Ada babi lain, seekor kambing, dan beberapa unggas. Semuanya bersama-sama melakukan aktivitas sehari-hari, berbagi makanan, dan bercanda riang. Arman merasakan kerinduan yang mendalam akan hubungan semacam itu. "Mengapa aku tidak pernah menemukan kebahagiaan semacam ini saat aku adalah manusia?" tanyanya pada diri sendiri. Suatu siang, saat ia sedang termangu, seorang gadis kecil bernama Maya tiba-tiba muncul di depan kandang. Maya memiliki senyum ceria yang mampu menembus rasa hampa dalam diri Arman. "Hai, babi, kau lucu," serunya sambil tertawa kecil. Pandangan tulusnya membuat hati Arman bergetar. Di dalam hatinya, terbesit harapan untuk diperhatikan, untuk dicintai, meskipun ia berada dalam wujud yang hina. Arman mendekat, semakin penasaran. "Apa kau ingin memberi makan padaku?" pinta Arman, meskipun ia sudah tahu bahwa suaranya sama sekali tidak bisa didengar. Maya melihat ke arah Karta dan mulai menyuapi makanan. Arman tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Ia mencoba mendekat dan menjulurkan hidungnya. Aku ingin mencoba," desahnya penuh harapan, meski hanya bisa mendengus dengan putus asa. Cinta dan perhatian Maya menyentuh sesuatu yang sudah lama mati di dalam dirinya. Momen itu membuatnya merasa hidup kembali, meskipun dalam kondisi yang ironis. "Anak kecil ini tidak tahu siapa aku," pikirnya sambil mendengus lembut. Hari demi hari, Maya datang mengunjungi kandang. Setiap kali Arman melihatnya, hatinya menghangat. Mereka tidak berbicara dalam arti yang sebenarnya. Namun kehadiran Maya memberi cahaya baru dalam hidupnya yang kelam. Maya berbagi cerita tentang dunianya, tentang pohon-pohon, burung-burung, sekolahnya, dan impian-impian kecil yang mengisi hatinya. Dalam setiap kisah yang dibagikannya, Arman merasa seolah sedang melihat dunia indah dari dalam kegelapan. Kebersamaannya dengan Maya membangkitkan kenangan masa lalu, momen ketika ia bekerja bersama teman-temannya, berbagi tawa dan kesedihan. Ia sangat rindu akan itu. "Mengapa aku tidak pernah menghargai waktu-waktu itu?" tanyanya pada diri sendiri. Ia mulai menyadari bahwa harta yang menjadi tujuannya ternyata tidaklah sebanding dengan hubungan dan cinta yang sesungguhnya. Kesadaran ini datang selangkah demi selangkah, menuntunnya untuk melihat dunia dengan cara yang berbeda dan memberikan kedamaian dalam dirinya yang kacau. Tapi kehidupan sebagai babi juga penuh dengan tantangan yang lebih kejam. Suatu hari, ketika Arman sedang beristirahat di sudut kandang, suara gaduh datang dari luar. 5 orang petani berdiri di depan kandang dengan keranjang dan peralatan mereka. "Kita harus mempersiapkan daging untuk pasar," salah satu dari mereka berteriak. Hati Arman berdegup kencang. Ia tahu bahwa katakanlah,
Bagian dari proses hidup di peternakan adalah akhir yang mengenaskan bagi semua hewan. Teriakan panik memenuhi pikirannya dan kekhawatiran membanjiri hatinya. Apakah ini akhirnya? Pikirnya ketakutan. Peternakan di sekitar itu ramai dengan suara jeritan dan tangisan hewan-hewan lain. Arman merasa terhalang dalam ketidakberdayanya. Karta menatapnya dengan tenang. Ingatlah, kehidupan ini tidak sesuai yang kita harapkan. Kita hanya makhluk yang harus meninggalkan jejak, baik maupun buruk. Saat materi takut merenggut nyawanya, Arman ingat semua pelajaran yang didapat selama ini. Menghadapi kenyataan ini membuatnya teringat akan betapa berharganya rasa kemanusiaan. Ia memutuskan untuk menggunakan masa hidupnya, sependek apapun itu, untuk mengubah cara pandangnya. Maya datang lagi di sore hari, datang dengan sekeranjang sayuran. Namun, ketika melihat kerumunan petani yang mengelilingi kandangnya, raut wajahnya berubah. Kenapa ada petani yang berkumpul di sini? Ayah bilang harus segera pulang. Ada yang tidak beres, ujarnya dengan nada cemas. Arman mendengar suaranya, dan dalam hati, ia ingin menjerit. Semua kenangan bersamanya melintas di benaknya. Jika ini adalah akhirnya, aku ingin dia tahu betapa berarti kehadirannya bagiku, berdetak di dalam pikirannya. Tak disangka, Maya berlari ke arah petani dengan ketakutan di matanya. Jangan, tolong jangan, panggilnya. Ada kesedihan dalam suaranya yang membuat Arman lebih peka. Dia ingin melindungi Maya. Dari balik kegelapan, dia melihat dengan penuh harap ketika Maya berlutut di tanah, memohon agar mereka tidak menjual dia untuk daging. Dia adalah babi peliharaan kami. Dia baik. Tolong, jangan ambil dia. Teriaknya tanpa berhenti. Arman terharu melihat cinta dan care yang ditunjukkan Maya. Seketika, perasaan kesedihan, penyesalan, dan kemarahan berbaur menjadi sebuah kesadaran penuh. Dalam perhatian dan kasih sayang Maya, Arman menemukan kekuatan baru dalam dirinya. Dia berusaha berteriak, meski hanya mengeluarkan suara mendengus. Saya di sini. Ini saya, Arman. Teriaknya di dalam hati, berharap Maya bisa merasakannya. Sementara Maya terus merayu para petani, Arman mulai meraih rasa keberanian yang serupa dengan keberaniannya saat berbisnis dulu, sebuah harapan yang baru menyala. Dia mulai melawan kenyataan pahit yang akan mengakhirinya begitu saja. Meski dia dalam wujud babi, jiwanya bertekad untuk mencontohkan arti sesungguhnya dari cinta dan keberanian. Dia tidak bisa membiarkan Maya bersedih hanya karena kesalahan dan ambisinya yang pernah memisahkannya dari kemanusiaan. Saat petani mulai mendekat, Arman menggenggam harapannya sendiri. Dengan cara yang aneh, ia merasakan kehangatan yang membuatnya ingin memberi yang terbaik hingga nafas terakhirnya. Dalam ketulusan kebangkitan hatinya, terbit sebuah keyakinan. Jika dia masih memiliki kesempatan untuk mencintai dan melindungi orang-orang yang dikasihinya, selamanya ia akan berjuang. Melihat Maya yang berjuang demi kehidupannya, Arman mengerti bahwa cinta tidak mengenal batas, dan keinginan untuk melindungi satu sama lain adalah bagian dari berkah. Dalam momen itu, ia bertekad untuk tidak hanya bertahan tetapi juga untuk menemukan kembali jati dirinya melalui hubungan dan cinta, meskipun bentuk fisiknya telah berubah. Dengan segenap jiwanya, Arman tahu bahwa dia bisa mengubah arti dari kutukan ini, untuk menghidupkan kembali harapan dan cinta di dalam dirinya. Sementara hari-hari berlalu, Arman semakin menyadari bahwa wujud babinya bukanlah akhir dari hidupnya, melainkan sebuah kesempatan untuk berubah. Setiap interaksi dengan Maya membawanya lebih dekat pada pemahaman tentang cinta, pengorbanan, dan arti kehidupan yang sesungguhnya. Ketika petani mengurungkan niat untuk menjualnya, berkat usaha Maya, rasa syukur mengalir dalam dirinya. Namun, Arman tahu bahwa ia harus melakukan lebih dari sekadar bertahan. Ia ingin bertindak untuk membantu orang-orang yang telah memberikan makna baru dalam hidupnya. Pada suatu hari yang cerah, Arman menyaksikan Maya berlari di lapangan, dikelilingi oleh teman-temannya. Mereka tertawa dan bermain. Wajah mereka bercahaya penuh keceriaan. Melihat pemandangan itu, Arman merasa terasing dan bersedih. Meski dia di sana, dalam wujud babi yang lucu, ada batasan yang menghalangi perasaannya. Keinginan untuk bisa berlari bersama mereka, berteriak kegembiraan, dan berbagi kebahagiaan.
Dalam suasana itu, ia ingin menegaskan keberadaannya lebih dari sekadar babi peliharaan. Dia ingin berkontribusi untuk kebahagiaan yang dia amati, untuk kembali merasakan cinta dan koneksi yang telah lama hilang. Ketika Maya selesai bermain, Arman mendekatinya. Meski tidak bisa berbicara secara langsung, ia menjulurkan hidungnya dan mencoba menyentuh kakinya, berharap bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya. Maya menunduk, terkejut melihat Arman. "Oh, Arman, kenapa kau terlihat sedih?" tanya Maya sambil mengelus kepala babi itu. Tindakan sederhana itu membuat Arman merasakan kehangatan. "Aku ingin melakukan lebih banyak untukmu." Seolah dia bisa berkomunikasi dengan tatapan penuh harapan. Maya tersenyum, dan dalam hatinya, Arman merasa ingin bertindak. Dia mulai mencari cara untuk membantu di kebun Maya. Arman berusaha keras untuk menunjukkan kemampuannya. Ia menggali tanah, sesekali menggulungkan badannya ke tanah untuk menyibukkan diri. Meski tubuhnya tidak bekerja dengan baik dan kerap kali ia terjatuh, dia tetap berusaha. Maya dan teman-temannya terpingkal-pingkal melihat tingkah lucunya. Mendengar gelak tawa itu, Arman merasa bahwa kemungkinan besar ia mampu mengubah pandangan orang-orang tentangnya. Mungkin seorang babi bisa memberi kontribusi lebih dari sekadar menjadi hewan peliharaan, pikir Arman optimis. Satu malam, saat bulan bersinar cerah, Arman berada di sudut kandang, merenungkan semua yang telah terjadi. Bintang-bintang berkelap-kelip di langit, dan guntur jauh di kejauhan menghadirkan nuansa magis. Dalam keheningan malam, ia mendengar langkah pelan yang mendekat. Ternyata itu Karta, babi tua yang bijaksana. "Kau tampak gelisah, anak muda," kata Karta dengan suaranya yang lembut. "Ada apa dalam pikiranmu?" "Kadang-kadang, aku merasa tidak tahu apa yang bisa kulakukan dengan hidupku seperti ini. Semua yang aku inginkan adalah membuat mereka bahagia, tetapi aku tidak tahu bagaimana," jawab Arman, perasaan putus asa menyelimuti. Karta mengangguk dengan penuh pengertian. "Kau harus menemui kebenaran yang ada di dalam hatimu. Cinta bukan hanya tentang mengungkapkan, itu tentang tindakan dan dedikasi. Mungkin ada cara yang lebih baik untuk membantu mereka." Karta memberi Arman pandangan yang dalam dan penuh makna, dan tiba-tiba, ide muncul dalam benaknya. Ia ingat rekaman melambungnya harta karun, saat ia mulai memperdagangkan barang-barang hingga taraf lebih tinggi. "Bagaimana jika aku bisa membantu desa?" Arman mendesah, terinspirasi. "Jika ada sesuatu yang bisa kulakukan untuk membantu mereka dan memberi sumbangsih kepada masyarakat." Esok harinya, Arman memutuskan untuk bertindak. Ia menggali lebih dalam dan merencanakan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kehidupan penduduk desa. Berkat pengetahuannya sebagai pedagang yang cerdik dulu, ia berusaha mencari tahu kebutuhan orang-orang yang terlewatkan oleh pemerintah. Mendapatkan bahan-bahan yang hilang dan barang-barang yang dijual dengan harga jauh lebih tinggi. Dalam benaknya, hal ini bisa membuat desa lebih sejahtera. Dengan bantuan Maya yang setia, Arman mulai memperlihatkan idenya. Dia memperagakan gerakan menggunakan badannya untuk menggali, mengumpulkan barang-barang yang bisa diperdagangkan, dan memberitahu Maya agar berbagi informasi dengan orang-orang. Dalam prosesnya, Maya mulai memahami hal-hal yang diinginkan oleh Arman. Mereka mulai membangun kerjasama yang kuat. Arman mengumpulkan dan mencari barang yang bisa dijual, sementara Maya membantu menjualnya ke tetangga desa. Tak lama setelah itu, Arman dan Maya menyusun rencana untuk menyelenggarakan festival kecil, acara yang dapat menarik minat penduduk desa. "Mari kita adakan bazar di lapangan. Aku akan mencari barang-barang yang dibutuhkan, dan kau bantu akan mengundang orang-orang," usul Arman bersemangat. Mengerti perasaannya, Maya melakukannya dengan sukacita, dan rasa optimis mulai mengisi pandangan mereka sehari-hari. Hari festival tiba, dan kebahagiaan memenuhi udara desa. Penduduk desa datang berbondong-bondong. Karta dan semua hewan di peternakan juga ikut ambil bagian dalam suasana meriah. Arman merasakan kebanggaan saat melihat semua orang berkumpul untuk merayakan. Melihat wajah-wajah ceria itu, hatinya berdebar penuh rasa syukur. Mereka menjual hasil bumi, makanan, dan kerajinan tangan, menciptakan ikatan antar sesama. Ketika festival berlangsung,
Arman merasa seolah punya tujuan hidup kembali. Dia memperhatikan bagaimana hubungan di antara orang-orang mulai berkembang dan berbagi. Ia melihat di antara keceriaan dan tawa, ada rasa kekeluargaan yang lebih kuat di antara mereka. Dalam pencarian hidup yang baru, Arman memahami bahwa kekayaan tidak akan pernah dapat dibandingkan dengan hubungan yang tulus. Dalam hati kecilnya, dia merasa sebagai bagian dari kebahagiaan itu meskipun dia masih dalam wujud seekor babi. Di tengah keramaian, Maya datang mendekat. Arman, lihat. Semua orang sangat senang. Terima kasih. Kau benar-benar membantu mereka, katanya dengan mata berbinar. Arman berusaha memberikan senyum terbaiknya meski dalam wujud babi. Perasaan hangat mengalir dalam hatinya ketika melihat pandangan bahagia Maya. Merasakannya seolah sebagai pujian. Tiba-tiba, saat permainan dan tawa dapat dirasakan di udara, Arman melihat sosok familiar di tengah keramaian. Itu adalah pengemis tua yang pernah ditemuinya. Sosok si dukun yang telah mengutuknya. Arman merasa hatinya bergetar. Kenapa dia ada di sini? Batinnya bertanya. Sambil mengawasi dari jauh, Arman melihat bagaimana dukun itu tersenyum melihat situasi di festival, menjelajahi kerumunan dengan damai. Berani sekali kau, anak muda. Suara dukun yang dalam memecah keheningan. Kau tampak jauh lebih baik daripada saat kita terakhir bertemu. Arman merasakan jantungnya berdebar. Aku telah belajar banyak. Tentang cinta, tentang berbagi, dan arti kebahagiaan sejati. Dukun mengangguk. Wajahnya penuh menghargai. Kutukan itu bukan akhir dari segalanya. Kau telah menemukan jati dirimu melalui perjalanan ini. Tidak semua orang bisa menemukan cahaya dalam kegelapan. Dalam hati Arman, sebuah harapan muncul. Apakah aku bisa kembali menjadi manusia? Tanyanya bergetar, penuh kerinduan. Dukun tertawa pelan. Kembalilah pada dirimu sendiri, dan hal-hal itu akan datang seiring proses. Hargai setiap momen dan orang-orang yang kau cintai. Semua ini akan menghasilkan keterhubungan yang sebelumnya tidak pernah kau rasakan. Mendengar kata-kata ini, Arman merasakan semangat mengalir. Dia menyadari bahwa hidup adalah tentang memberi, tentang mencintai dengan sepenuh hati tanpa mengharapkan balasan. Saat festival berakhir, Arman kembali ke sisi Maya, yang tak pernah berhenti tersenyum. Hari ini benar-benar luar biasa. Arman, kita membuat banyak orang bahagia. Serunya penuh semangat. Dalam benaknya, Arman merasa ketenangan melingkupi dirinya. Ia mungkin belum bisa berbicara atau berjalan kembali sebagai manusia, tetapi ia telah menemukan keluarga baru dalam bentuk yang berbeda. Malam itu, saat semua orang pulang ke rumah mengantongi kenangan manis dari festival, Arman duduk di tempatnya sambil menatap bintang-bintang yang bersinar gemerlapan. Tuhan, jika suara jiwaku bisa didengar, aku ingin mengucapkan terima kasih, bisiknya penuh rasa syukur. Aku telah belajar untuk mencintai, untuk berbagi, dan untuk hidup seperti yang seharusnya. Entah bagaimana, aku berharap semua ini bisa membawaku kembali. Dengan mimpi-mimpi dan harapan yang baru, Arman merasakan tubuhnya mulai bergetar. Suatu cahaya lembut mengelilinginya, menerangi kegelapan yang telah menyelimutinya. Dalam sekejap, Arman merasa seolah dipindahkan ke alam lain. Ketika cahaya itu mereda, ia mendapati dirinya berdiri di depan cermin. Cermin itu menunjukkan wajahnya yang manusia, wajah Arman yang sudah lama hilang. Rasa kebahagiaan meluap dalam dirinya. Air mata tumpah di pipinya saat ia melihat refleksi, wajah yang penuh harapan, yang siap menjalani kehidupan baru. Ia telah kembali, bukan hanya sebagai manusia, tetapi sebagai seseorang yang lebih baik, yang memahami arti kehidupan. Dengan senyuman, Arman berlari keluar dari rumahnya, menemukan Maya yang sedang menunggu di luar. Arman, kau kembali. Maya berlari menghampirinya, dan pelukan hangat di antara mereka merayakan persahabatan yang tak terputus. Dalam pelukan itu, Arman merasa cinta dan kehadiran yang lebih kuat dari sebelumnya. Ya, aku di sini, kata Arman, menatap tangannya, mengabulkan permintaan yang tidak pernah dia sangka. Dan dalam hati, ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Terima kasih, Maya,
untuk semua yang telah kau berikan. Aku berjanji tidak akan pernah melupakan pelajaran yang kupelajari. Dengan sukacita yang membara, keduanya berjalan bersama, menatap masa depan penuh harapan, siap untuk memulai petualangan baru. Arman, dengan kekuatan cinta yang baru, tahu sekarang bahwa harta yang paling berharga adalah hubungan, kasih sayang, dan kesempatan untuk memberi kembali kepada dunia. Dengan semangat baru dalam hatinya, dia menyadari bahwa kekayaan sejati bukanlah soal memiliki atau mengumpulkan, tetapi tentang bagaimana kita dapat mencintai dan saling berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita.